dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Jauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi mau bela juga nggak apa-apa. Oke, kita debat. Sementara dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Helmi Hidayat, mempertanyakan alasan MUI menfatwakan Al-Zaitun sesat. Dan simak jawaban Ketua Bidang Dakwah Ukhuwah MUI, Muhammad Khalil Nafis, secara eksklusif. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir, ya, dengan buat agamanya sendiri, dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu. Di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun mahsyar, itu urusan dia nanti gitu loh. Nah, pertama sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, semoga selalu sehat dan semangat dan tetap sukses selalu. Amin. Telah kita saksikan bersama bahwa ada seorang dosen yang cukup beradu argumen dengan MUI, ya, yang mengatakan, dan ini menjadi rancunya, adalah mengatakan bahwasanya yang penting menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan tafsiran bebas terserah. Dan bisa kita katakan inilah pemikiran yang liberal. Pemikiran yang liberal. Yang bebas mau menafsirkan agama ini semaunya saja. Nah, dan kelihatan sekali bahwasanya beliau yang dari kalimatnya membela Panji Gumilang ini kelihatan sesungguhnya tidak paham terhadap agama. Gagal paham sehingga serampangan pemikirannya. Baik, dengan mengatakan bahwa yang penting menyembah atau beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tafsiran-tafsiran bebas saja. Dikatakan ya, mau sholatnya berjarak, mau sholatnya laki perempuan bercampur, dan tafsiran-tafsiran yang lain yang kita sudah tahu bersama, kontroversi Panji Gumilang ini yang sangat bikin gemes kita. Ya, nah teman-teman, benarkah sebenarnya sudah dijawab dengan tegas oleh MUI bahwasanya bantahan-bantahan juga sudah disampaikan, namun izinkan kita untuk menambahkan supaya lebih jelas, lebih terang bahwa katanya dosen itu ya, ternyata serampangan di dalam beragama. Nah, benar kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang satu. Namun apakah cukup dengan niat menyembah saja, dengan beribadah yang seenaknya, menafsirkan Al-Quran seenaknya, menafsirkan agama ini seenaknya? Tentu saja tidak, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Yang pertama, kita sudah tahu bersama bahwasanya kita di dalam bersahadat, ya, dalam bersahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi di antara gunanya utusan itu adalah untuk memberi penjelasan, untuk memberi contoh bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yakni adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, teman-teman sekalian, ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, nih yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai beragama Islam, jika kalian benar-benar mencintai Allah, nah, di antara tanda dia mencintai Allah adalah dia pasti beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Nih teman-teman sekalian, bahwasanya untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, menyembah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini mengandung makna, teman-teman sekalian, bisa kita ambil faedahnya. Ayat ini berkenaan tentang cinta kepada Allah, yang harusnya menjadi derajat cinta paling tinggi di dalam hati kaum muslimin. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Sebagai orang beriman itu harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Kemudian, sehingga itu adalah merupakan mengejawantahkannya, yakni dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Membuktikan cinta dan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apalagi bila kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita juga wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Masa ngakunya cinta sama Nabi tapi nggak mau mengikuti Nabi, ini adalah bohong doang gitu ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, dari ayat tadi itu mengandung makna
ayat ini memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dalam mengejawantahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak boleh mencintai Allah dengan cara yang lain, cara para nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cara yang dikatakan ulama, dikatakan syekh, punya pondok gede. Apalagi cara kita sendiri, akal-akalan kita, menurut kemauan kita, menurut mood kita kan gitu. Yang mana cara-cara itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah atau makna yang ketiga dari ayat tadi adalah ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mencintai kita jika kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengejawantahkan, dalam membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebaliknya, Allah akan murka, akan membenci kita jika kita tidak membuktikan cinta kita dengan tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara-cara yang lain tadi ya. Cara mengikuti hawa nafsunya, cara mengikuti pikiran yang serampangan tadi ya. Nah, maka Allah akan murka. Sebenarnya banyak teman-teman sekalian ayat-ayat yang menunjukkan tentang kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dengan ra'yu kita, dengan akal-akalan kita. Ya. Di antaranya ada lagi di surat An-Nisa teman-teman, surat An-Nisa ayat ke-80. Dan ini juga sudah cukup populer. Mayyuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, itu sesungguhnya ia telah menaati Allah. Nah, jadi menaati Rasul berarti menaati Allah, karena Rasul diutus sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi petunjuk, untuk memberi kabar, untuk mencontohkan bagaimana sih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Nah, masih ada lagi teman-teman, surat An-Nisa ayat ke-65, kita baca artinya saja. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim. Maksudnya kamu adalah Nabi Muhammad SAW. Saya ulang, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Nah, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, jika tidak mau menerima apa yang telah diputuskan Nabi, sesungguhnya mereka itu belum atau tidak beriman teman-teman. Nabi mencontohkan, memutuskan sholatnya adalah dengan tidak berjarak ataupun merapat. Sop laki-laki di depan, sop perempuan di belakang. Mengucapkan salam dengan Assalamualaikum, bukan dengan salam yang lain, apalagi itu salam Yahudi. Nah, maka sesungguhnya, ini kata Allah loh ini, maka sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Nah, semoga kita, keluarga kita, dan kaum muslimin terjaga dari pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran yang menyimpang, yang maunya bebas untuk menafsirkan agama ini dengan seenaknya sendiri, dengan keinginannya sendiri, apalagi dengan kepentingan dunianya. Tidak ya. Semoga Allah memberikan istiqomah dan memberikan petunjuk kita kepada jalan yang lurus selalu. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.